Ya, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Prasetya Harsaputra. Jadi di vlog kali ini saya mau memberitahu kalau di Surabaya itu ada yang namanya kayak zona merah gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu masih ingat pada saat awal-awal taksi online masuk ke Indonesia, ya kan itu kan banyak penolakan kan. Yang kita ngambil penumpang di sini nggak boleh, di situ nggak boleh. Akhirnya waktu itu sempat terjadi kericuan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan polisi pun sampai turun tangan, ya kan. Jadi di video kali ini saya mau share tempat-tempat zona merah di Surabaya untuk taksi online dulu, ya kan. Dan bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Maksudnya yang kondisi yang sekarang tuh kayak gimana? Apakah masih susah untuk nyari taksi online, ya kan? Kalau mau pesan Grab apa Gokar gitu, apakah masih susah? Apakah gimana? Apakah masih sembunyi-sembunyi? Ya saya akan kasih tahu di video ini. Oke, untuk tempat yang pertama, zona merah yang pertama di Surabaya itu Bandara Juanda. Sudah dipastikan bandara itu pasti zona merah. Jadi dulu awal-awal Grab itu saya juga lumayan sering dapat dari dan ke bandara, ya kan. Akhirnya mungkin istilah kata taksi bandara itu kan sangat terdampak dengan kehadiran taksi online. Akhirnya mereka kayak sweeping, ya kan. Akhirnya mereka sweeping, terus ada yang ketahuan, akhirnya kita taksi online di punishment, kita dihukum begini begitu, didenda. Intinya kita sangat dirugikan, ya kan. Akhirnya waktu itu pun ketika mau ngambil dari bandara pun sembunyi-sembunyi dengan alasan ini itulah, pokoknya kita sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sekarang untuk Bandara Juanda? Kalau sekarang teman-teman mendarat ke Surabaya dan di Juanda, tidak perlu khawatir untuk nyari Grab, ya kan, tidak perlu khawatir. Teman-teman keluar aja dari ruang kedatangan seperti biasa, bisa ngambil bagasi. Ya udah, terus kalau mau main namanya, teman-teman langsung cari petugas Grabnya. Di situ sudah ada kok, banyak mbak-mbaknya pakai baju hijau, mas-masnya pakai baju hijau. Udah nyamperin aja ke situ. Nanti kalau nggak salah ada shuttle-nya kok. Saya lupa ada apa nggak tahu. Pokoknya pesen di dekat situ. Oke teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Untuk di Juanda sekarang teman-teman bisa nyari Grab kayak gitu. Tempat yang kedua itu stasiun Pasar Turi. Ini juga sempat rame banget dulu, ini zona merah sekali dulu ini. Jadi dulu itu di Pasar Turi pun orang yang ada holder HP di kaca pun itu aja udah dicurigain sama mereka. Kayak gitu. Bahkan polisi pun juga sampai turun tangan sana. Akhirnya terjadi suatu kesepakatan, ya kan, kalau mau ngambil penumpang di stasiun Pasar Turi itu nggak boleh di dalam stasiun, dan penumpang pun juga harus keluar dulu. Ini yang jadi masalah. Teman-teman bisa pesan Grab dari stasiun Pasar Turi, tapi teman-teman harus jalan lumayan jauh, sekitar 1,5 kiloan ke pom bensin. Jadi keluar stasiun terus belok kanan. Nah di situ ada pom bensin, nanti di kiri jalan itu sekitar 1,5 kilo 2 kilo, pokoknya jauh. Ini sangat kasihan buat penumpang yang barangnya banyak kayak gitu. Atau bisa juga teman-teman keluar Pasar Turi belok kiri sedikit, di situ ada kayak jual apa ya, pokoknya deket pintu masuk situ, pintu masuk mobil. Di situ teman-teman bisa nunggu di situ juga, tapi minta tolong jangan di depan persis stasiun Pasar Turinya. Biasanya itu ibu-ibu sama mbak-mbak yang biasanya pesen itu dia di depan stasiun Pasar Turinya persis. Itu kalau nggak bawa barangnya oke lah, masuk mobil kita kabur gitu kan. Tapi kalau pas bawa bawaannya banyak, ini yang agak begini juga hati ini. Tapi so far semakin sini kadang bisa sih saya ngambil penumpangnya itu pas di depan stasiun Pasar Turinya gitu, kayak gitu. Terus zona merah yang ketiga itu dulu stasiun Gubeng. Nah, stasiun Gubeng itu kan ada Gubeng lama sama Gubeng baru, ya kan. Dulu ya seperti biasa lah, pasti penolakan tuh ada. Tapi semakin di sini, kalau teman-teman istilah kata mendarat di stasiun Gubeng lama, teman-teman bisa jalan ke arah Hotel Utami.
Kalau enggak, teman-teman bisa nyebrang ke rumah sakit DKT Gubeng Pojok. Nah, di situ. Tapi kalau di rumah sakit DKT Gubeng Pojok itu ada orang kayak tukang parkirnya gitulah, itu dikasih 2.000 kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mendarat di stasiun Gubeng Lama, teman-teman langsung ke Hotel Utami. Kalau enggak, nyebrang ke rumah sakit DKT Gubeng Pojok kayak gitu. Nah, kalau di Gubeng Baru nih enak teman-teman. Teman-teman tinggal keluar aja, di situ sudah ada mbak-mbak sama mas-mas pakai baju Grab gitu kan. Ya udah, pesen aja, udah tunggu di situ. Nanti pasti kita yang datang. Udah enak, jadi nggak perlu keluar stasiun. Nah, kalau teman-teman keluar stasiun itu nanti ada tukang parkirnya yang mintain 2.000 kayak gitu. Jadi mending masuk aja. Maksudnya tetap di dalam aja. Pesen dulu ya kan, pesen di dekat mbak-mbak Grabnya, mas-mas Grabnya kayak gitu. Pesen situ aja, udah tunggu situ, nanti kita nyamperin kayak gitu. Oke, terus nah ini zona merah yang berikutnya tuh terminal bis Purabaya Bungurasi. Aduh, ini dulu saking ricuhnya dulu sampai macet loh, asli sampai macet ya kan. Zona merah sekali ini dulu ini. Polisi pun sampai turun tangan dan akhirnya waktu itu terjadi kesepakatan kalau taksi online boleh ambil penumpang, tapi penumpangnya disuruh jalan ke halte Gudang Garam. Ya, seperti itu. Terus semakin sini, kadang di halte Gudang Garam, kadang di Alfamartnya. Tapi teman-teman Grab itu enak, ada shelter Grab di sana, namanya Grab Launch, ya kan? Nah, teman-teman kalau mau ke Surabaya naik bis, teman-teman tinggal bilang aja ke supir bis sama kernet bisnya kalau mau turun di Grab Launch. Nah, Grab Launch itu enak kok, teman-teman. Nggak perlu jalan jauh, nggak perlu sampai terminalnya, nggak perlu. Di Grab Launch itu enak. Ada ruang tunggu AC, ada ruang tunggu nggak AC, kamar mandinya bersih, ada musola, jadi enak. Bisa tunggu di situ, nyaman pokoknya lah Grab Launch ini. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk kalau misalnya teman-teman datang terus pas di terminal kan nggak enak, harus jalan dulu ke Alfamart gitu kan. Terus teman-teman berdiri, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Jadi nggak perlu. Kalau misalnya teman-teman ke Surabaya naik bis, bilang ke supir bisnya, bilang ke kondektur bisnya, saya turun di Grab Launch. Semua sudah tahu. Jadi nanti di situ ada petugas yang bantu nyebrangin, bantu angkat-angkatin barang. Dah, teman-teman duduk dulu di sana. Kalau kebelet pipis dulu, kalau kebelet berak dulu, kalau belum sholat dulu, ya kan, santai-santai dulu, ya kan, terus pesen Grab. Nah, kita semua itu ada tunggu di belakangnya, jadi nggak perlu nunggu lama di situ. Enak kok, jadi nggak nunggu lama-lama. Kalau teman-teman ke Alfamart dulu kan, kita kan OTW dulu dari Grab Launch ke Alfamart. Kalau di Grab Launch kan enak, kita itu ada di belakang, ada di parkiran belakang situ. Gitu teman-teman, kalau di terminal bis ini enak. Nah, ini yang terakhir yang jadi masalah nih, pelabuhan Tanjung Perak di Terminal Jamrut. Saya jujur teman-teman, saya sangat jarang sekali ngambil penumpang di sana. Ya mungkin karena saya juga jarang ke sana, ya kan. Saya itu juga nggak tahu itu boleh ngambil penumpang apa enggak. Saya jujur nggak tahu. Tapi saya dulu pernah jemput penumpang. Dia itu ya mungkin karena dulu kali ya nggak boleh kali ya. Dia itu jalan sampai kantor Pelindo. Nah, saya jemputnya di kantor Pelindo situ dulu. Nah, untuk yang pelabuhan saya minta maaf, saya asli nggak tahu. Tapi kalau itu untuk yang pelabuhan yang terminal ini ya, terminal Jamrut ya. Tapi kalau untuk kayak terminal-terminal barang itu biasanya orangnya udah nunggu di depan sih. Itu kalau ngambil nggak masalah sih kalau menurut saya. Kayak ada terminal apa itu di terminal barang itu ada banyak sih. Saya lumayan sering dapat kalau dari terminal barang, biasanya kan kayak ABK kapal gitu kan, yang pas lagi sandar terus butuh apa kayak gitu. Biasanya di terminal barang itu aman. Tapi kalau yang terminal penumpang yang terminal Jamrut ini, saya asli nggak tahu, minta maaf sekali kayak gitu. Oke teman-teman, itu yang saya mau kasih tahu zona merah di Surabaya ya kan. Dulu memang sangat istilahnya kacau ya, terjadi penolakan di mana-mana. Semakin sini, akhirnya adalah solusi. Kalau mau ke Juanda, tinggal cari mbak-mbaknya atau mas-masnya aja, itu pasti ada ya kan. Terus kalau di stasiun Pasar Turi ini yang menjadi masalah, penumpang harus jalan dulu ke area. Kalau amannya di pom bensin, tapi memang jauh banget. Kalau hujan pasti kehujanan, kalau nggak bawa koin, kalau panas pasti kepanasan. Kalau nggak
bisa diakalin teman-teman nyebrang ke ruko-rukonya, kalau nggak keluar stasiun belok kiri jalan sedikit, di situ juga oke. Terus di stasiun Gubeng Lama itu teman-teman bisa jalan ke hotel hotel apa ya, Gunawangsa ya, Sahid Gunawangsa, Hotel Sahid Gunawangsa. Kalau nggak bisa nyebrang ke DKT Gubeng Pojok, ke rumah sakit DKT Gubeng Pojok. Terus kalau di terminal bis Purabaya Bungurasi, teman-teman bisa minta request, ya kan, supir sama kondekturnya untuk turun di Grab Lounge. Kalau misalnya teman-teman kelupaan, teman-teman bisa jalan ke Alfamart di depan situ, itu masih nggak masalah. Terus yang terakhir nih pelabuhan, jujur saya nggak tahu, asli saya nggak tahu. Kalau misalnya pun toh nggak boleh ya jalan aja lah ke Pelindo, tapi lumayan jauh juga sih kantor Pelindo itu. Oke, sekian dulu teman-teman yang mau saya bagikan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu kemajuan teknologi ini nggak bisa kita tolak, ya kan? Kita mau belajar, kita mau ngikutin, kalau nggak ya kita tertinggal, kalau nggak ya mati. Kayak gitu. Dulu memang ada penolakan di mana-mana, semakin sini kan. Dengan adanya teknologi yang seperti ini kan, kemudahan kan kita dapat dari segi penumpang, dari segi kita yang nyupir, yang cari duit, itu semua kemudahan-kemudahan itu dapat. Jadi kemajuan teknologi kita tidak bisa mengelak. Sekian dulu teman-teman yang mau saya bagikan. Sorry kalau videonya belepotan, soalnya ini lagi nunggu istri pulang, terus tercetus ide pingin sharing masalah ini, ya kan. Jadi kalau belepotan saya minta maaf, kayak gitu seperti biasa, semua tanpa skenario, gak ada skripnya, seperti itu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.